Ya sudah hubungi ke jembatan panennya. kanan tadi sudah ini nggak clear nggak lahannya? Sudah Bu, sudah dihubungi pemilik sudah ya. Karena jangan sampai nanti kita Anu lagi. komen ini di lobi ini minta geobek ini. Karena mereka kan konsentrasinya banyak sekali lokasi. Yang ini ya disobek. Karena batu habis dari malam menghantam kayu ya. Karena pasirnya di bawah sudah kurang, makanya batu turun. Bayangkan ini sedimennya ya, sedimen apa? Pasir ini. Ini kalau yang berapa juta? Pak? 55 juta kubik. 55 juta kubik. Dari normal 7 juta normal. Itu yang lalu. Ya, yang lalu. Sekarang dengan longsoran baru. Pasca Tapi banjir. tadi BMKG sampaikan bisa Bu nanti dikasih minta saja yang data itu jadi bisa ditahu misalnya ada kolam, ada tanggul alami atau tidak jadi sama dengan BMKG. Ada katanya. Tadi. Kalau mau kembali ke normal puluhan juta kubik harus kasih. Iya. Oh, iya nih teh jebol le. Yang tadi. Yang itu dia Bu, yang masuk sini bukan? Oh, lewat depan. Iya, lewat depan yang ini belum masuk ini. Nah ini. Enggak. Mudah-mudahan tidak ini. Iya, mudah-mudahan itu Iya, saya bilang, iya. mudah-mudahan tidak. Iya. Mudah-mudahan itu yang bisa kayak soalnya karena ada yang depan yang masuk. Yang lalu tidak. Kalau saya agak aman ini. Karena sedimennya. Ya tuh barang yang di bawah taruh di atas. Hati-hati kini. Sabar. Ini mudah-mudahan ini teman-teman kan ada semua ini. Kerja yang bisa dikirim. Mereka. Yang itu. Yang jebol. Semuanya. Jadi dulu ini badan sungai. Iya. Nah, ini dulu badan sungai. Toh? Nah, tapi karena pindah sungainya, pindah, jadi ini dibendung. Dia ke sebelah. Toh? Dan jelas kan sudah ada rencana penanganan yang dilakukan oleh balai. Nah, pemerintah daerah mensupport, gitu ya. Nah, memang yang kita butuhkan ini sebenarnya adalah penanganan dukungan dari masyarakat. Mengingat kalau secara teknis kita yakini bahwa balai telah melakukan kajian di dalam perencanaan mana yang paling tepat untuk penanganan banjir yang memang direncanakan ini bertahap. Ya. Yang tahun ini kegiatan penanganannya adalah membangun urukan tanah di sepanjang aliran sungai. Nah, ada 3 sungai, tapi memang sekali lagi ini spot-spot sifatnya ya, terutama untuk mengamankan pemukiman. Yang pertama itu ada di Sungai Masamba, kemudian yang kedua Sungai Kada, dan yang ketiga Sungai Rongkong. Nah, kemudian untuk tahun depan ya ini sudah kita lakukan PKM kedua, berarti final ya, untuk difinalisasi untuk desain Sabo ya. Sabo untuk tahun depan itu perencanaannya kalau tidak salah dari 7 misalnya
untuk di Sungai Masamba itu direncanakan kalau saya tidak salah ada 3 ya, rencananya ada 3 sabuk untuk tahun depan di Sungai Masamba. Begitu juga Rada ya, Rongkong yang belum lanjut karena masih dikaji terus karena kebetulan juga ada kegiatan untuk rencana pembangunan bendungan gitu ya, untuk penentuan titiknya. Nah, kemudian yang kedua yang kami dapatkan juga laporannya adalah terkait dengan pembangunan pengendalian banjir. Nah, ini juga sudah selesai PKM 2-nya kemarin. Nah, ini rencananya juga tahun depan khusus untuk Sungai Rongkong dan Sungai Sungai Rongkong, Sungai Rada dan Sungai Masamba. Nah, kemudian untuk tahun depan karena mengingat ada sungai lain juga ya yang pernah jebol juga yang tahun lalu tidak salah itu DI Suplai Sikanjiro ya. Nah, ini juga rencananya karena sudah selesai desain PKM yang mudah-mudahan tahun besok juga bisa berjalan. Intinya adalah secara teknis ya teman-teman di Balai Wilayah Sungai Pompengan Jenek Derang ini sudah bekerja keras ya. Nah, dengan dukungan penuh dari Bapak Direktur Sungai dan Pantai dan tentu Pak Menteri. Nah, harapan kita karena yang sering kita temukan kendala itu adalah persoalan sosial ya, faktor non teknis. Nah, dukungan masyarakat ini sangat membantu di dalam percepatan penanganan ya, karena secara teknis ini juga non teknis juga kita kan berhadapan dengan kondisi cuaca. Nah, ini kalau bicara urukan tanah ini baru pemasangan, baru ditaruh batu ya. Setelah ini kan nanti akan ditutup dengan tanah. Nah, biasanya itu agak sulit dikerjakan pada kondisi basah. Nah, kita sebenarnya berharap sejak awal dukungan dari warga. Tetapi kita juga pahami bahwa ada faktor-faktor lain. Tetapi sekali lagi mohon dukungan ya, terutama karena penanganan banjir dengan kondisi masif begini itu sangat butuh dukungan dari masyarakat, terutama yang dilalui oleh lokasi yang dilalui oleh pembangunan. Bu, kalau untuk penanganan jangka panjangnya seperti apa, Bu? Kalau untuk penanganan jangka panjangnya, kalau Rongkong itu kan memang direncanakan bendungan untuk pengendalian banjirnya. Sebagaimana kita ketahui tahun lalu Oktober itu pemerintah sudah bertanda tangan dengan EDD, di mana ada loan untuk pembangunan 4 dam. Dan salah satu damnya itu adalah dam Sungai Rongkong. Yang sudah dibuat oleh Badan Kebencanaan Unhas ya, kerjasama dengan pemerintah daerah, supaya warga mengetahui di mana posisinya. Apakah dia berada di zona yang tidak dianjurkan untuk pemukiman misalnya, atau di zona yang relatif aman. Saya kira penting sebagai bahan bagi masyarakat kita di dalam mengambil kebijakan khususnya dalam menggunakan